Anunnaki sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat tinggi, jauh lebih besar dari manusia biasa. Tinggi mereka bisa berkisar antara 3 hingga 4,5 meter atau lebih. Beberapa cerita menggambarkan Anunnaki memiliki kulit berwarna emas atau bercahaya, mencerminkan status mereka yang ilahi, dan asal-usul mereka yang konon berasal dari planet Nibiru. Ada juga yang menggambarkan kulit mereka sebagai reptilian atau bersisik, memberi kesan bahwa mereka bukan makhluk bumi. Wajah Anunnaki seringkali digambarkan dengan fitur yang lebih tajam dan mata besar, yang mungkin bercahaya atau memiliki warna yang tidak biasa seperti biru terang atau merah. Mata mereka sering dianggap mampu melihat lebih banyak spektrum cahaya atau bahkan memiliki kemampuan telepati. Mereka biasanya digambarkan mengenakan pakaian yang sangat mewah dan berteknologi tinggi, seringkali dihiasi dengan logam berharga seperti emas. Beberapa narasi juga menyebutkan adanya mahkota, perhiasan, atau pelindung tubuh yang menunjukkan status mereka. Dalam beberapa cerita, Anunnaki digambarkan memiliki sayap yang menunjukkan kemampuan mereka untuk terbang atau sebagai simbol keilahian dan kekuasaan. Mereka seringkali digambarkan memancarkan aura atau cahaya yang menunjukkan kekuatan dan energi mereka yang luar biasa. Aura ini bisa berupa cahaya putih cerah atau warna-warna lain yang menunjukkan kekuatan spiritual mereka. Selain ciri-ciri fisik yang mencolok, Anunnaki juga digambarkan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan kecerdasan yang jauh melampaui manusia. Mereka seringkali memiliki kemampuan untuk mengendalikan teknologi canggih dan melakukan perjalanan antar planet. Salah satu alasan paling populer adalah bahwa Anunnaki datang ke bumi untuk menambang emas. Teori ini didukung oleh Zecharia Sitchin, yang mengklaim bahwa Anunnaki membutuhkan emas untuk menyelamatkan atmosfer planet mereka, Nibiru. Emas konon digunakan untuk menciptakan partikel reflektif di atmosfer Nibiru untuk melindungi planet dari radiasi berbahaya dan menjaga suhu tetap stabil. Teori lain menyatakan bahwa Anunnaki melakukan eksperimen genetika pada makhluk bumi, termasuk manusia. Mereka konon menciptakan atau memodifikasi manusia dengan mencampurkan DNA mereka sendiri dengan hominid asli bumi untuk menciptakan ras pekerja yang cerdas dan mampu membantu mereka dalam pekerjaan penambangan dan tugas lainnya. Beberapa narasi fiksi menyebutkan bahwa Anunnaki datang ke bumi untuk memimpin dan mengendalikan peradaban manusia. Mereka dianggap sebagai dewa-dewa yang memberikan pengetahuan dan teknologi kepada manusia, membangun struktur megah, dan menetapkan aturan serta sistem keagamaan. Anunnaki juga digambarkan sebagai penjelajah yang datang ke bumi untuk tujuan penelitian dan eksplorasi. Mereka mempelajari flora, fauna, dan geologi planet ini, serta melakukan berbagai eksperimen ilmiah. Dalam beberapa versi cerita, Anunnaki memiliki peran dalam membentuk kebudayaan dan peradaban manusia. Mereka dianggap sebagai asal-usul berbagai mitos, legenda, dan sistem keagamaan di seluruh dunia, dengan dampak yang masih terasa hingga saat ini. Anunnaki dikatakan membantu membangun peradaban awal manusia dengan memberikan pengetahuan tentang pertanian, arsitektur, hukum, dan seni. Mereka diklaim telah mengajarkan manusia bagaimana membangun kota-kota dan menjalankan masyarakat yang terorganisir. Anunnaki dianggap sebagai dewa-dewa utama dalam panteon Mesopotamia. Mereka seringkali dikaitkan dengan langit dan bumi, dan memiliki peran penting dalam penciptaan, keadilan, dan kehidupan sehari-hari manusia. Anunnaki sering digambarkan sebagai keturunan Anu, dewa langit, yang merupakan salah satu dewa tertinggi dalam mitologi Sumeria. Anu dianggap sebagai kepala panteon, dan ayah dari banyak dewa dan dewi penting. Anunnaki digambarkan memiliki struktur sosial dan hierarki di antara mereka. Dewa-dewa utama seperti Anu, Enlil, dan Enki berada di puncak, sementara dewa-dewa lain memiliki peran dan tugas yang lebih spesifik. Anunnaki memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mereka bertindak sebagai hakim yang mengawasi tindakan manusia dan dewa lain, menjaga keseimbangan dan keadilan di dunia. Beberapa Anunnaki juga diasosiasikan dengan dunia bawah dan kematian. Mereka mengatur urusan yang berhubungan dengan akhirat dan roh orang mati. Anunnaki pertama kali muncul dalam sejarah melalui teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia yang meliputi wilayah modern Irak dan sebagian Suriah, Turki, dan Iran. Penyebutan Anunnaki ditemukan dalam berbagai prasasti dan tablet tanah liat yang ditulis dalam aksara paku, cuneiform, salah satu sistem tulisan tertua yang dikembangkan oleh orang Sumeria. Referensi paling awal tentang Anunnaki ditemukan dalam teks-teks dari periode Sumeria awal. Pada masa ini,
Anunnaki disebut sebagai sekelompok dewa yang berhubungan dengan langit dan bumi. Mereka seringkali dianggap sebagai keturunan Anu, dewa langit tertinggi. Dalam teks-teks dari periode Akkadia, seperti Epic Gilgamesh and Enuma Elish, Anunnaki disebutkan secara lebih terperinci. Mereka digambarkan sebagai dewa-dewa yang kuat dan seringkali berperan dalam berbagai mitos penciptaan dan epik kepahlawanan. Anunnaki tetap menjadi bagian penting dari panteon dewa dalam periode Babilonia dan Asyur. Mereka muncul dalam teks-teks religius dan mitologis, seperti cerita tentang penciptaan dunia dan kisah-kisah kepahlawanan yang melibatkan dewa-dewa besar seperti Marduk. Banyak dari pengetahuan kita tentang Anunnaki berasal dari tablet tanah liat yang ditemukan di situs-situs arkeologi seperti Nippur, Ur, Eridu, dan kota-kota kuno lainnya di Mesopotamia. Tablet-tablet ini mencakup berbagai jenis teks, termasuk doa, himne, mitos, dan catatan administratif yang menyebutkan Anunnaki. Secara umum, Anunnaki merupakan bagian integral dari agama dan mitologi Mesopotamia sejak periode Sumeria awal hingga akhir periode Babilonia dan Asyur. Mereka dihormati dan dipuja dalam berbagai situs keagamaan dan dianggap memiliki pengaruh besar atas kehidupan manusia dan alam semesta. Meskipun nama dan peran mereka mungkin mengalami perubahan sepanjang waktu, Anunnaki tetap menjadi dewa-dewa penting dalam budaya Mesopotamia kuno. Dalam cerita-cerita fiksi modern yang dipopulerkan oleh penulis seperti Zecharia Sitchin, Anunnaki dikatakan berasal dari planet Nibiru. Menurut teori ini, Nibiru adalah planet dengan orbit sangat elips yang mendekati bumi setiap beberapa ribu tahun. Anunnaki digambarkan sebagai makhluk luar angkasa yang datang ke bumi untuk tujuan tertentu, seperti menambang emas atau melakukan eksperimen genetika. Dalam narasi fiksi ini, Anunnaki memiliki teknologi canggih yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan antar planet. Mereka digambarkan memiliki pesawat luar angkasa dan kemampuan untuk bepergian antara Nibiru dan bumi. Planet Nibiru dipercaya memiliki orbit yang sangat elips, yang membawanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun sekali. Pandangan ini populer terutama melalui karya Zecharia Sitchin, seorang penulis yang menginterpretasikan teks-teks Sumeria kuno untuk mendukung teori bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa yang berasal dari Nibiru. Nibiru dikatakan memiliki orbit yang sangat elips, yang membawanya jauh dari matahari sebagian besar waktu, namun mendekati tata surya bagian dalam, termasuk bumi, setiap 3.600 tahun sekali. Ketika Nibiru mendekati bumi, dampaknya dipercaya akan menyebabkan gangguan gravitasi yang signifikan, yang dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan perubahan iklim drastis. Pada saat Nibiru berada paling dekat dengan bumi, dikatakan bahwa Anunnaki melakukan perjalanan ke bumi untuk berbagai tujuan. Anunnaki digambarkan memiliki kendaraan luar angkasa yang sangat maju, seperti pesawat antariksa atau portal antar dimensi, yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan jarak jauh antar planet. Anunnaki digambarkan memiliki pengetahuan yang sangat maju dalam bidang astronomi dan fisika, memungkinkan mereka untuk menghitung waktu yang tepat untuk kembali ke Nibiru, yang memiliki orbit sangat elips dan hanya mendekati bumi setiap beberapa ribu tahun. Dalam beberapa versi cerita, Anunnaki meninggalkan petunjuk atau membangun struktur megalitik di bumi yang berfungsi sebagai titik koordinasi atau alat bantu navigasi untuk kembali ke Nibiru. Anunnaki dikatakan kembali ke bumi secara berkala untuk mengawasi atau memanen sumber daya yang mereka butuhkan, seperti emas yang konon digunakan untuk menyelamatkan atmosfer planet mereka. Setelah mereka kembali ke Nibiru, beberapa narasi fiksi mengisahkan berbagai skenario yang terjadi seperti emas yang diambil dari bumi digunakan untuk menstabilkan atmosfer Nibiru atau untuk keperluan lain yang vital bagi kelangsungan hidup mereka. Selama berada di bumi, mereka mungkin berinteraksi dengan penduduk asli Nibiru atau struktur pemerintahan yang ada di sana, yang seringkali digambarkan sebagai peradaban yang sangat maju dan berumur panjang. Anunnaki mungkin merencanakan perjalanan kembali ke bumi di masa depan untuk melanjutkan pengawasan atau eksploitasi sumber daya. Kembalinya Anunnaki ke Nibiru seringkali meninggalkan dampak besar pada bumi, baik secara teknologi, budaya, maupun genetik. Beberapa teori fiksi mengklaim bahwa Anunnaki meninggalkan manusia dengan pengetahuan dan teknologi tertentu, atau bahwa mereka akan kembali suatu hari untuk memimpin atau mengawasi umat manusia. One Anunnaki direncanakan sebagai bagian pertama dari trilogi yang akan mengisahkan cerita tentang Anunnaki, termasuk asal-usul mereka dan interaksi mereka dengan manusia purba di bumi. Film ini berkisah pada ide bahwa Anunnaki makhluk luar angkasa dari planet Nibiru
datang ke bumi ribuan tahun yang lalu untuk menambang emas, dan akhirnya menciptakan manusia sebagai pekerja melalui manipulasi genetika. Proyek ini disutradarai oleh John Grace dan produksi dimulai sekitar tahun 2006. Namun, film ini mengalami berbagai kendala dalam produksi dan akhirnya tidak pernah dirilis. Berbagai spekulasi dan rumor beredar mengenai alasan pembatalan film ini, termasuk masalah izin distribusi. Kegagalan proyek ini untuk dirilis memicu berbagai teori. Beberapa di antaranya percaya bahwa film tersebut dibatalkan karena mengungkapkan kebenaran yang kontroversial tentang asal-usul manusia dan peran Anunnaki. One Anunnaki disebut bisa mengguncang keimanan seseorang karena merombak pemahaman tradisional tentang asal-usul manusia dan peran dewa-dewa kuno dalam sejarah manusia. Anunnaki digambarkan sebagai makhluk luar angkasa dari planet Nibiru yang menciptakan manusia melalui rekayasa genetika. Film ini menggambarkan dewa-dewa Anunnaki sebagai makhluk luar angkasa yang sangat maju secara teknologi dan peradaban. Bagi individu yang keimanannya didasarkan pada keyakinan tertentu tentang asal-usul manusia dan peran ilahi dalam penciptaan, film yang menyajikan narasi berbeda ini dapat menimbulkan keraguan dan pertanyaan yang sulit dijawab dalam kerangka keyakinan tradisional mereka. Beberapa teori menyatakan bahwa film ini berisi kebenaran tersembunyi tentang sejarah manusia yang telah ditutup-tutupi oleh institusi-institusi berpengaruh seperti pemerintah dan agama. Planet Nibiru digambarkan memiliki orbit yang sangat elips dan hanya mendekati bumi setiap beberapa ribu tahun sekali. Beberapa teori mengaitkan kembalinya Nibiru mendekati bumi dengan peristiwa global atau bencana besar. Narasi ini seringkali dipicu oleh ketakutan atau spekulasi tentang perubahan iklim, bencana alam, atau bahkan perkembangan teknologi yang signifikan. Nibiru akan kembali mendekati bumi dalam waktu yang tidak terlalu jauh di masa depan. Beberapa klaim yang tidak berdasar secara ilmiah bahkan menyebut tahun tertentu di abad ke-21 sebagai waktu potensial untuk kembalinya Nibiru dan Anunnaki. Diceritakan bahwa Anunnaki tiba di bumi sekitar 450.000 tahun yang lalu. Mereka datang untuk mencari emas yang diperlukan untuk memperbaiki atmosfer planet mereka yang bermasalah. Setelah tiba di bumi, Anunnaki mulai menambang emas, namun pekerjaan tersebut sangat berat dan sulit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menciptakan makhluk yang dapat membantu mereka dalam pekerjaan penambangan. Anunnaki melakukan eksperimen genetika dengan menggabungkan DNA mereka sendiri dengan DNA manusia purba yang ada di bumi sering disebut Homo erectus. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menciptakan makhluk yang cukup cerdas dan kuat untuk bekerja sebagai buruh di tambang emas. Setelah beberapa percobaan yang gagal, Anunnaki akhirnya berhasil menciptakan manusia pertama yang disebut Adamu, yang dalam teks Sumeria dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Dewa Enki. Salah satu Anunnaki terkemuka, Adamu dalam beberapa narasi dianggap sebagai prototipe manusia modern yang memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bekerja. Adamu digambarkan sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Anunnaki melalui rekayasa genetika. Anunnaki mencampurkan DNA mereka sendiri dengan DNA manusia purba yang ada di bumi untuk menciptakan makhluk yang lebih cerdas dan mampu bekerja sebagai buruh di tambang emas mereka. Adamu dianggap sebagai prototipe manusia modern yang memiliki kemampuan intelektual dan fisik yang lebih maju dibandingkan dengan makhluk yang ada sebelumnya. Dalam cerita ini, penciptaannya menandai awal dari spesies manusia yang dikenal saat ini. Adamu diciptakan untuk membantu Anunnaki dalam pekerjaan mereka di bumi. Ia adalah simbol dari manusia awal yang memiliki hubungan langsung dengan penciptanya, yaitu Anunnaki. Dalam beberapa narasi, Adamu juga dianggap sebagai figur yang diberi pengetahuan dan kemampuan oleh Anunnaki, yang kemudian disebarkan kepada umat manusia. Dalam banyak narasi, setelah diciptakan Adamu ditempatkan di sebuah tempat yang dinamakan Edin atau Eden, yang dianggap sebagai lokasi geografis di Mesopotamia kuno. Edin dianggap sebagai tempat di mana manusia pertama diciptakan dan tinggal. Edin atau Eden digambarkan sebagai tempat yang subur dan kaya akan sumber daya alam, terutama emas, yang menjadi alasan utama kedatangan Anunnaki ke bumi. Tempat ini seringkali digambarkan sebagai surga yang terletak di antara sungai-sungai besar, mirip dengan deskripsi geografis Mesopotamia antara sungai Tigris dan Efrat. Tempat tinggal Adamu tidak hanya subur secara fisik, tetapi juga pusat pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan oleh Anunnaki. Adamu, sebagai manusia pertama yang diberi kebijaksanaan, mungkin tinggal di lokasi yang berfungsi sebagai semacam laboratorium atau pusat pendidikan di mana dia diajari berbagai keterampilan dan pengetahuan sebelum Anunnaki kembali ke planet asal mereka yaitu Nibiru.